tadi, saya pun tidak tahu bahwa saya bakal dapat anu anugerah itu ya, apa tuh, piala atau apa tuh. Jadi saya lihat tuh acara tuh ada bagusnya juga. Di mana bagusnya? Jadi masa yang menentukan siapa yang termasuk the best lah, termasuk punya kredibilitas yang tinggi terhadap hukum ini. Kebanyakan sarjana hukum atau pengacara-pengacara itu cuman komersil aja, cuman komersil mau kerja kalau ada duit. Sedangkan saya dalam kepribadian saya tuh, saya tidak perlu uang kalau memang mereka nggak punya uang. Jadi saya akan bantu habis-habisan juga walaupun duitnya nggak ada. Prinsip saya kenapa begitu? Karena saya punya pandangan, biarlah Tuhan menghitung apa yang kita kerjakan. Kalau Tuhan sudah menghitung, dianggap kita kerjanya bagus, maka mungkin stepping kedua, ketiga, nanti Tuhan bisa bayar, kasih kita yang berlipat ganda. Itu aja menurut agama saya. Jadi saya kerja itu dengan tulus dan ikhlas, walaupun mereka nggak punya duit. Mungkin lain kali Tuhan bisa ngasih kita yang lebih lebih daripada yang dia kasih saat itu. Statement apa yang Prof sampaikan di dalam kegiatan acara itu? Tadi statementnya saya bilang bahwa kita itu jadi pengacara mesti banyak belajar. Kenapa banyak belajar? Karena hukum itu hidup. Apa yang dibilang oleh Egan Early, The Living Law. Hukum itu setiap detik itu bertambah, berkembang secara dinamis. Kalau kita tidak belajar atau kita stop belajar, sebagaimana Justice Oliver Wendell Holmes mengatakan, if you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be late. Artinya, Ketua Mahkamah Agung Amerika itu bilang, apabila Anda sudah memutuskan untuk berhenti membaca hari ini, maka besok aja Anda sudah ketinggalan. Jadi maksudnya tuh kita membaca atau belajar tuh mesti tiap hari berkesinambungan. Jangan misalnya kita belajar hari ini, nanti tahun depan baca buku lagi, itu sudah ketinggalan banget kita. Satu hari aja kita nggak baca sudah ketinggalan, apalagi setahun nggak baca. Mau dikemanakan hukum itu, mau dikemanakan juga. Kita pasti sudah jadi tolol banget kalau nggak baca tuh. Ada kepuasan Prof dengan diberikan anugerah tadi siang bulan Posko. Saya diberikan anugerah tuh dibilang ada kepuasan, enggak juga sih. Kenapa? Karena saya sudah belajar tiap hari. Saya belajar tiap hari itu gunanya atau fungsinya, kalau saya ditanya hakim sebagai ahli, saya ditanya jaksa sebagai ahli, atau saya ditanya oleh PH sebagai ahli, saya sudah tahu dan bisa menjawab apa dia akan tanyakan pun saya sudah tahu. Dia mau tanya kemana pertanyaan itu. Kenapa? Saya tahu karena saya banyak belajar. Jadi contohnya KUHAP atau KUHP yang baru ini kan beda banyak dengan yang lama. Jadi saya sudah tahu. Saya pun sudah nulis tentang itu. Pandangan Prof sendiri dengan kegiatan tadi ke Posko itu bagi untuk kalangan akademisi atau para advokat sendiri apa yang bisa Prof? Saya rasa Indoposko itu bagus tuh sebetulnya. Mungkin tiap 6 bulan atau 4 bulan diadakan sekali gitu kan. Untuk mendidik pengacara ataupun dosen atau praktisi hukum supaya dia punya niat intens untuk belajar memperdalam ilmu yang dia miliki. Jangan cuma stop sampai di situ aja, karena kalau dia stop sampai di situ berarti dia nggak punya apa-apa nanti. Nggak punya ilmu yang nambah pada diri dia. Jadi justru Indo Posko itu mengajak kita supaya kita punya niat untuk belajar kembali. Contohnya, kalau di London, saya pernah di sana kan, kalau kita, pengacara kita, level kita sekarang ini level C. Jadi kelas C kita jadi pengacara tuh, jadi advokat kelas C. Kalau misalnya 3 tahun lagi ada ujian, kita mesti belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak lulus, turun kita ke level D. Kalau kita belajar, mungkin kita bisa naik ke level A atau ke level B. Jadi kita long life learning atau long life education itu mesti kita perhatikan betul di sana tuh. Kalau di Indonesia, sekali sudah dilantik semua itu dia nggak usah belajar lagi. Maka pengacaranya yang sudah tua-tua itu banyak bodoh. Karena dia tidak menambah ilmu dia. Jadi sekali lagi Prof, dengan pemberian anugerah kepada Prof sebagai tokoh hukum, apa yang bisa Prof sampaikan dalam acara kegiatan itu?
Jadi yang saya sampaikan itu kita mesti belajar sebagaimana Egen Banyak Early, belajar. mesti banyak belajar, mesti tiap hari belajar. Jadi kalau kita lewat satu hari aja nggak belajar, hukumnya sudah berkembang kemana-mana, kita tidak tahu. Maka jadi foolish, kita jadi bodoh. Tuh. Sedangkan kita sebagai ahli atau sebagai advokat mesti ilmu kita mesti lebih pandai dari polisi, lebih pandai dari jaksa, dan lebih pandai dari hakim. Kalau Harus kita mau lebih itu maju. ya, Prof. Nah, terakhir Prof, jadi apa harapan dan keinginan Prof sendiri dengan kegiatan Indoposko mengadakan acara semacam ini? Apa masukan Prof sendiri? Jadi kalau ke depannya saya rasa mesti diulang lagi Indoposko itu kalau bisa dia mengadakan lagi tiap 4 bulan atau 5 bulan adakan acara ini. Gunanya untuk apa? Untuk pengacara ataupun untuk dosen ataupun untuk praktisi hukum supaya dia bisa extended, bisa mengembangkan diri dia. Soalnya kalau nggak dipaksa itu sama kayak saya bilang tadi, daya baca penduduk Indonesia nih yang 300 juta itu nggak ada 1% yang mau baca. Betapa miskinnya ilmu kita di Indonesia nih. Sedangkan kalau di Korea Selatan, mereka daya bacanya sampai 26% dari jumlah penduduk. Jadi kita nih nggak ada apa-apa. Jadi Prof ada kebanggaan mendapatkan anugerah tadi Prof gimana? Saya mendapatkan anugerah tadi tidak pula bangga, saya biasa aja. Kenapa? Karena nggak usah dapat itu juga, saya tetap belajar. Nggak usah dapat anugerah itu, tetap belajar saya tiap hari. Jadi saya sudah biasa. Saya memaksakan diri untuk belajar setiap hari, Pak Lia. Mengapa? Karena saya takut kalau sampai ditanya jadi ahli sampai nggak bisa. Malunya setengah mati kita nanti. Daripada kita malu, enaklah saya maksakan dia untuk belajar supaya tidak jadi malu. Mengolah ini saja. Iya, ngasah otak supaya kita lambat pikun. Ada lagi Prof? Saya rasa cukup nih, saya mau belajar masih itu banyak buku-buku yang belum dibaca, kemarin baru beli. Banyak tuh ada 10 saya beli buku. Oke, terima kasih Prof.